Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menghayati sabda Allah pada hari ini, minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk merenungkan, menerima dan merenungkan firman Tuhan, dan juga bacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7, kemudian 19 sampai 17 sampai 21 dan 35 sampai 39. Satu rangkaian bacaan yang akan kita renungkan bersama. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Anugerah atas hidup, atas kesempatan yang pagi ini boleh kami nikmati bersama dengan saudara-saudara kami seiman, sehingga kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah untuk memuliakan Tuhan, lebih-lebih mendengarkan sabda-Mu yang menuntun kami dan memberikan hidup kepada kami. Berkatilah kami semua ya Allah, untuk mampu mengerti setiap kehendak-Mu, sehingga hidup kami akan selalu diterangi dan dituntun oleh sabda firman-Mu. Kami bersama-sama mengakui akan kelemahan diri kami untuk mampu menangkap, mengerti dengan hikmat secara manusia. Kami mohon campur tangan dan tuntunan Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami beroleh kekuatan untuk menyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-7 nanti meloncat akan saya tunjukkan kemudian. Silakan disimak, saya akan bacakan untuk kita semua demikian bacaan sabda Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 17 sampai 21. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat?
kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ayat 35-39. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang beroleh rahmat dan sukacita adalah setiap orang yang menerima, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar pagi ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Saya ingin menyapa panjenengan semuanya yang ada di wilayah Ampel Gading, Pak Roto, juga yang warga jemaat yang ada di Pantan, Sidorenggo, Telogosari, Simojayan, dan juga Kalijo. Demikian juga saudara yang ada di luar wilayah Kecamatan Ampel Gading, yang ada di Malang. Ada warga jemaat yang sakit yang sekarang juga ikut beribadah dari rumah sakit. Bahkan ada yang dari luar negeri. Selamat menerima berkat Allah melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, mengawali perenungan firman Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa pada hari ini Minggu tanggal 22 Maret 2020 kita masuki masa Raya Paskah dalam penghayatan masa Prapaskah yang keberapa? Ya, yang keempat. Artinya bahwa kita semakin mendekati masa-masa di mana peristiwa yang menjadi pondasi dasar kehidupan iman Kristen akan kita rayakan dalam kebersamaan di jemaat. Oleh karena itu, dalam masa ini kita diajak untuk terus merenungkan, menghayati sabda Allah dalam masa Prapaskah ini. Firman Tuhan pagi ini ada tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama, yaitu menjadi sumber inspirasi pencerahan bagi sesama. Saudara, apakah panjenengan pernah merasa menjadi orang yang begitu ketakutan? Begitu takut? Ya. Seperti halnya saya juga pernah mengalami dan merasakan ketakutan. Berarti kalau kita merasa takut, ada sesuatu yang ditakuti. Dan ada yang menyebabkan ketakutan itu datang kepada seseorang. Nah, saudara, ketika kita ada di dalam situasi takut, kita tidak memiliki semangat sedikit pun untuk bisa bangkit, untuk bisa keluar dari persoalan kita. Kadang-kadang kemudian kita menjadi terpuruk, kita kemudian mengambil sikap diam, mengunci diri, dan bahkan kita bingung mau melakukan apa dalam kehidupan kita. Nah, dalam kondisi yang demikian, saudara, seseorang membutuhkan motivasi. Oleh karena itu, kalau kita seringkali menonton tayangan televisi, banyak sekali tayangan-tayangan yang di sana memberikan motivasi, seorang motivator. Kehadiran seorang motivator itu begitu penting untuk mereka yang sedang tidak memiliki motivasi dalam hidupnya. Dan itu penting untuk kita terus renungkan dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita peroleh? Apa yang mampu menyemangati kita
terutama di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kembali saya melanjutkan. Seorang motivator itu berfungsi untuk memberikan arahan, menyemangati seseorang dari keadaannya yang terpuruk itu menjadi terarah, menjadi lebih baik. Dan itu yang kita butuhkan, itu yang dibutuhkan oleh setiap orang, bahkan orang-orang pada umumnya. Dan hari ini, pagi ini, saudara, kita ditunjukkan oleh Tuhan melalui sabdanya di dalam perjumpaan Tuhan dengan seorang yang mengalami buta sejak lahir. Saudara, pernahkah berjumpa dengan seseorang yang buta sejak lahir? Kita tentu tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami kebutaan. Tetapi banyak sekali cerita, banyak sekali yang dapat digambarkan oleh orang-orang yang menderita dalam kondisi buta. Secara fisik, dia tidak bisa melihat, artinya bahwa yang dia lihat hanyalah kegelapan, hanyalah gelap. Tetapi, saudara, orang-orang yang buta ini tentu mereka kecuali merasakan sebuah pergumulan yang berat dalam hidupnya, mereka mendambakan suasana yang akan membawa dirinya kepada kondisi yang sembuh, terang, bisa melihat. Namun secara jasmani, secara lahiriah, itu sesuatu yang bagi kita mustahil untuk dilakukan. Namun apa yang terjadi ketika orang buta ini bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara? Ketika terjadi percakapan antara orang Farisi, Tuhan Yesus, orang tua dari orang yang buta, dan orang buta itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama ketika kita ditunjukkan oleh fakta adanya orang yang buta sejak lahir, muncul pertanyaan dari murid-murid Tuhan kepada Tuhan Yesus. Murid-muridnya ini bertanya kepada Tuhan, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saudara, dalam perspektif cara pandang orang-orang Yahudi, orang-orang yang kedapatan buta itu dipahami mereka adalah orang-orang yang telah melakukan dosa. Mereka yang berdosa. Dan ketika kita renungkan, saudara, tadi saya sampaikan bahwa orang yang buta itu sudah menderita, tidak bisa melihat, hanya gelap, seringkali kesandung kalau dia berjalan. Mendapatkan predikat dari masyarakat di sekitarnya bahwa dia adalah kelompok orang yang berdosa. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu perasaan orang yang berdosa, orang yang buta ini kalau kita ikut merasakan penderitaannya menjadi ganda, double, lebih berat, lebih besar lagi. Tetapi saudara, apa yang dipertanyakan oleh para murid, yang dipahami oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, Tuhan Yesus memberikan jawaban di luar perkiraan orang-orang yang pada saat itu memiliki perspektif cara pandang yang demikian. Ayat 3 dituliskan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saudara, ketika budaya masyarakat pada saat itu mengatakan yang berdosa adalah orang yang buta dan orang tuanya, maka orang baik orang yang buta maupun orang tuanya ini ada dalam posisi yang terpojok, tersudutkan, terpinggirkan, terkucilkan, menderita. Dan orang-orang yang demikian tidak mudah
untuk memiliki semangat bangkit dari kondisinya, karena dia diposisikan sebagai pribadi yang demikian. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di antara mereka yang menderita, Tuhan memberikan pencerahan atas pola pikir masyarakat yang pada saat itu mereka bisa melihat melek, tetapi pola pikirnya gelap. Mereka memiliki pemahaman pengertian yang memang pada saat itu sangatlah dibentuk oleh budaya yang tidak menguntungkan bagi orang-orang yang sudah menderita, yang menderita tadi. Lebih dari itu, pembelaan dari orang-orang Farisi ketika pada akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu penuh dengan tendensius. Mereka memberikan jawaban bantahan kepada Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri, membenturkan Tuhan Yesus dengan hari Sabat, ketika pertolongan Tuhan yang mencerahkan, yang memelekkan, yang mengeluarkan pergumulan orang yang buta ini, keluarga yang tersudutkan. Ini kemudian orang-orang Farisi memberikan satu bantahan bahwa Tuhan melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Dan dianggap bahwa bentuk pertolongan yang Tuhan Yesus telah berikan itu bukan berasal dari Allah. Nah, oleh karena itu, di dalam percakapan berikutnya, saudara, orang yang buta ini diminta untuk bersaksi oleh para tetangga, orang Farisi, dan tentunya banyak orang yang melihat faktanya orang buta ini telah melek, telah dapat melihat, tapi orang banyak itu tidak mau percaya pekerjaan siapakah ini. Ayat 17, saudara, ketika Tuhan Yesus telah memberikan pertolongan kepada orang buta itu, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Saudara, pengakuan bahwa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dirinya dari buta menyebutkan bahwa ia adalah seorang nabi. Kesaksian dari orang yang disembuhkan jelas, dia mengatakan pekerjaan ini hanya mampu dilakukan oleh seorang nabi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang Farisi ini ngeyel. Ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jadi saudara, jelas di sini bahwa ketika mereka memiliki niat yang sangat tendensius untuk mencoba mencari kebenaran bagi dirinya sendiri, orang yang buta yang menderita dan orang tuanya itu betul-betul disudutkan. Ada dalam posisi yang tidak menguntungkan, takut karena budaya, takut dengan orang Yahudi, takut dengan budaya yang saat itu memang mewajibkan orang-orang Yahudi beristirahat pada hari Sabat, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, ketika kemudian orang tuanya juga bersaksi, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ternyata saudara, hal-hal yang kemudian dialami oleh keluarga yang sedang dalam pergumulan berat ini pun menjadi sarana untuk orang-orang yang terpojokkan ini juga bisa terlepas dari berbagai macam
bentuk tekanan. Orang tuanya pun juga menyarankan untuk bertanya kepada anaknya yang buta, karena mereka tidak tahu dari mana, bagaimana itu bisa mungkin terjadi. Anak yang buta itu bisa melihat betul bahwa dia anaknya, tapi kok bisa melihat? Lalu di akhir bacaan ini, saudara, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawab orang buta itu, "Siapakah dia, Tuhan?